Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah oleh sekutu. Saya mendengar ini tadi pagi di radio. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Jepang telah menyerah. Ya, Jepang memang telah menyerah oleh sekutu, namun sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita memberitahukan kepada Bung Karno atau Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya setuju dengan usulanmu. Ini waktu yang tepat. Tepat sekali. Kita harus ke kediaman Bung Hatta dan memberitahukan kepada semuanya bahwa kita harus merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Ada yang ingin ku ceritakan kepadamu. Baik, kita ceritakan dalam saja. Baik, silakan dulu. Jadi begini, Bung. Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Belum bisa. Perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk, semuanya sudah menunggu di dalam. Baik. Baik, silahkan dulu. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apalagi Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, God lihat saya. Akhirnya nyawa saya malam ini juga, di tempat ini juga. Dan seret saya ke pojok itu, tetapi saya juga tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada wakil PPKI besok. Baik, Bung. Mari kita. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu, sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus, mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Saya mencari Bung Hatta. Tunggu sebentar ya. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baiklah, tapi saya minta Bung Karno ikut. Siap.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa yang buka kan? Ada perlu apa Anda kemari? Saya mencari Bung Karno. Oh, tunggu sebentar, biar saya panggilkan. Siap. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut, Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta juga harus ikut. Sudah siap? Baiklah kalau begitu, saya akan bersiap-siap terlebih dahulu. Apa yang terjadi di luar sana? Sepertinya telah terjadi sesuatu. Alangkah baiknya kamu dan anak-anak kita harus ikut bersama. Baiklah, mari. Bung Karno bersama istrinya, Fatmawati, dan anaknya, Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara, dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa, di Jauh Kie Siung. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu pasti membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semuanya gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, saya jaminannya tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Soedanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Begini Tuan Dismur, kami meminta izin untuk melaksanakan rapat PPKI dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Oh, tidak bisa. Karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baiklah kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia telah menjadi tanggung jawab penuh kami sebagai bangsa Indonesia dan terlepas dari segala tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Disaksikan Soekarni, Sudiro, dan BM Diah.
Mana kertas? Dan saya berikan. Ada kertas dan pena? Kita agak lupa. Kita tidak membawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa? Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambahkan dengan langkah-langkah yang menunjukkan perpindahan kekuasaan. Lalu bagaimana tambang? Begini, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, dini hari. Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendra Ningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhud mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. Alexander Andries Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latuhar Hari, Abikusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Muhammad Tabrani, Dr. Muwardi, Nyonya Surastri Karma Trimurti, dan Abdul Ghaffar Pringgo Dikdo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia,
Dengan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi berdiri tanggal 17 Agustus tahun 1945.